Saat ini optimisme rakyat mulai muncul dan hatinya terhibur mendengar pidato pertama yang tegas dan jelas dari Presiden Prabowo Subianto yang akan mengejar dan memberantas korupsi hingga tuntas. Bahkan di salah satu pidatonya, beliau mengatakan akan mengejar pelaku korupsi hingga Antartika. Dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Akan tetapi, kalau saya boleh menyarankan, Pak Prabowo sebelum mengejar ke Antartika, mending mengejar di antar kita dulu saja, Pak. Kembali lagi bersama saya di Alenia keempat. Jika ditanya apakah saya mempunyai bukti terjadinya korupsi di negeri ini, tentu saya akan mengatakan, ya saya tidak punya. Karena saya bukan polisi, bukan jaksa, apalagi saya bukan pejabat KPK. Namun rasa-rasanya dengan membaca berbagai berita dan pernyataan sekian banyak pengamat politik yang menyatakan bahwa praktik korupsi sudah masuk dan marak ke hampir semua lini, baik di lingkungan pejabat penegakan hukum maupun pejabat pemerintah. Semua ini membuat rakyat pesimis dan lelah mendengar pemberitaan korupsi yang tidak pernah jelas dan tuntas dalam penegakan hukumnya. Saat ini optimisme rakyat mulai muncul dan hatinya terhibur mendengar pidato pertama yang tegas dan jelas dari Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto, yang mengatakan akan mengejar dan memberantas korupsi sampai tuntas. Maka dari itu, mari kita hitung hari, awasi dan dukung agar pernyataan tersebut menjadi benar-benar kenyataan. Kita semua menaruh harapan besar dalam Kabinet Merah Putih agar tidak lagi mengecewakan hasil pemilihan umum yang telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai pemenangnya. Memegang tongkat komando bagi perjalanan bangsa ini hingga 5 tahun ke depan. Jika kita melihat ke belakang, semangat dan agenda reformasi yang mempunyai tekad untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional demi melindungi dan mesejahterakan rakyatnya hingga 25 tahun ini, saya kira hasilnya belum menggembirakan. Dalam perjalanan bangsa, satu generasi biasanya dihitung antara 20 sampai 25 tahun. Secara historis kita mencatat setiap satu generasi terjadi peristiwa politik nasional yang monumental, sangat signifikan pengaruhnya pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bisa menghitung mundur sejak 1908, Budi Utomo, 1928, ada perayaan bagi pemuda yaitu di Sumpah Pemuda. Dan pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono memenangi pemilihan presiden langsung yang pertama kali di Indonesia. Hari ini, tahun 2024, berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo lalu digantikan oleh Prabowo Subianto yang mengantarkan seabad kemerdekaan tahun 2045. Jadi meskipun tidak persis setiap 20 sampai 25 tahun, memang terjadi peralihan generasi dengan peluang dan tantangan yang pasti berbeda. Beda generasi, beda juga tantangannya. Presiden Prabowo menandai zaman baru pasca reformasi yang masih menyisakan korupsi yang masif. Agenda reformasi yang bisa dikatakan berhasil adalah pembatasan masa jabatan presiden, yaitu maksimal 2 periode dan kebebasan pers, meskipun hal ini masih bisa diperdebatkan oleh kita semua.
Sementara pemberantasan korupsi dan nepotisme yang menjadi salah satu agenda reformasi justru malah menyebar ke daerah bersama kebijakan-kebijakan desentralisasi kekuasaan dan multipartai yang tak terbatas. Dengan kata lain, Presiden Prabowo naik menjadi presiden di penghujung orde reformasi yang mengalami defisit kepercayaan dari kelas menengah akibat korupsi yang tidak jelas dan tuntas penyelesaiannya. Ini menjadi tugas berat untuk Presiden Prabowo Subianto, meskipun saya yakin beliau akan mampu menyelesaikannya. Dari sekian banyak obrolan secara pribadi dengan teman-teman politisi, pejabat pemerintah, mereka mengutarakan keprihatinan dan kepedihannya melihat dari dekat praktik korupsi yang berlangsung di negeri ini. Mereka kelihatannya saja diam, akan tetapi hatinya pilu dan menjerit kenapa praktik korupsi semakin menggurita. Sementara banyak dari mereka yang berada dalam lingkaran politik dan birokrasi merasa tak berdaya untuk mencegahnya. Bahkan ada yang sulit untuk menghindari karena akan berakibat pada karirnya. Jika pola dan mekanisme korupsi sudah sistemik dan saling mengunci di antara para elit partai dan penguasa yang terlibat korupsi tanpa adanya kekuatan besar yang mampu memotong jejaring pengikatnya, maka sudah menjadi barang pasti pemerintahan ini akan selalu tersandra. Ibarat sebuah kapal tinggal menunggu tenggelamnya saja akibat terjadi kebocoran di mana-mana. Bayangkan, negara yang sedemikian besar dengan sumber daya alam yang melimpah, sistem multipartai tak terbatas, ongkos politik yang mahal, dan tradisi bernegara yang belum mapan yang selalu mengemuka adalah kegaduhan dan proses tawar-menawar jabatan hingga pilkada dan pemilu. Kadang saya juga merenung, apa benar kita mencintai Indonesia? Benarkah para politisi itu berjuang demi rakyat Indonesia? Jika kita meminjam frase Robert Kiyosaki, jangan-jangan jabatan politik dan jabatan publik itu dipandang layaknya sebuah ladang sawah untuk mengejar keuntungan materi belaka. Mereka yang aktif bekerja di situ tak lebih sebagai employee yang mengejar upah. Sementara ada pihak pemodal, baik pemodal sosial maupun modal material, yang bertindak sebagai investor dan tinggal menunggu setoran tanpa kerja banting tulang dan bermandi keringat. Gambaran di atas muncul ketika saya membandingkan negara-negara yang hidupnya merasa terancam dari kekuatan luar hingga muncul solidaritas sosial karena adanya musuh bersama. Sebagaimana yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan kala itu, karena tertindas, terintimidasi oleh penjajah asing. Bayangkan negara semacam Turki dan Iran dan Korea Selatan, karena merasa dibayangi ancaman militer dari negara tetangganya, maka pemerintahan dan rakyatnya lebih solid. Pengamatan saya lebih dekat terhadap Korea Selatan contohnya. Mereka menyimpan luka sejarah terhadap Jepang yang pernah menjajahnya. Lalu rasa sakit hati itu dikapitalisasi untuk bertekad menyaingi dan mengungguli industri dan ekonomi Jepang. Begitu juga yang dialami oleh Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan mewajibkan para pemudanya untuk mengikuti latihan militer, sehingga pemudanya selalu dalam kondisi siap dan sigap membela negaranya. Andai sewaktu-waktu pecah perang seperti yang mereka alami dulu. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita dikelilingi negara-negara tetangga yang manis-manis hingga terbuai dan merasa tidak ada ancaman militer sama sekali. Yang terjadi adalah intervensi ekonomi dari luar yang tidak kalah hebat daya rusaknya seperti yang pernah dilakukan oleh VOC dulu. Energi kita memang tidak terkonsolidasi untuk menghadapi ancaman militer dari luar. Akan tetapi energi kita justru terkuras menyelesaikan persoalan dalam negeri yang tidak kunjung selesai. Seperti korupsi, penegakan hukum, serta menyehatkan demokrasi.
Energi dan ongkos material banyak terkuras, sementara kondisi bangsa tidak maju-maju. Utang semakin banyak, pajak rakyat naik, indeks korupsi tidak membaik. Melihat praktik korupsi yang sudah akut dan penegakan hukum yang tidak jelas dan tidak tegas, diperlukan langkah dan kebijakan radikal dari pemerintah hari ini agar impian indah seabad kemerdekaan menjadi kenyataan. Jangan sampai Indonesia emas berubah menjadi Indonesia cemas dan bonus demografi berubah menjadi beban demografi. Bangsa ini mesti melakukan pertaubatan nasional. Sekian dari saya dan nantikan video selanjutnya.